Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Astifatan dengan NIM 2104045010022 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 1B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konseling merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan individu atau sekelompok individu. Layaknya suatu hubungan interpersonal, konseling tidak dapat dilepaskan dari berlangsungnya proses interaksi dan komunikasi pada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses tersebut. Penguasaan keterampilan komunikasi merupakan persyarat dasar bagi seorang konselor untuk dapat menggunakan berbagai keterampilan konseling secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan praktik konseling, konselor mengandalkan penggunaan sejumlah keterampilan, salah satunya yaitu kemampuan berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pada prinsipnya, komunikasi merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam proses konseling. Dengan komunikasi, individu mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Para ahli menyebutkan lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi juga menjembatani informasi dari individu ke individu lain atau kelompok dilakukan dengan berkomunikasi. Dictionary of Behavioral Science menyajikan 6 pengertian komunikasi. Yang pertama, penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua, penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga, pesan yang disampaikan. Yang keempat, proses yang dilakukan satu sistem untuk memengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Yang kelima, pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona yang lain sehingga perubahan dalam suatu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan dengan wilayah lain. Dan yang keenam, pesan klien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat tersendiri. Filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal serta membawa kemajemukan ke domain publik. Filsafat komunikasi bergerak pada situasi tertentu, momen tertentu, dan memberikan kontribusi tertentu bagi opini publik. Filsafat komunikasi memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis dan filsafat itu sendiri. Salah satu aliran filsafat yang paling banyak berkontribusi terhadap kajian komunikasi adalah filsafat pragmatisme. Sementara filsafat analitik yang dikembangkan oleh Davidson tentang komunikasi memberikan perhatian lebih terhadap bahasa dan menjadikannya sebagai cabang utama yang menempatkan pertanyaan sentral terhadap makna linguistik. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan faktor penentu dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, individu mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain ataupun kelompok. Tubbs dan Moss menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal, yaitu yang pertama, pengertian, penerimaan yang cermat, yang kedua, kesenangan, hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan, yang ketiga, memengaruhi sikap, bersifat persuasif, yang keempat, hubungan yang makin baik, dan yang kelima, tindakan, melahirkan tindakan yang dikehendaki. Beberapa fungsi umum komunikasi yaitu terkait dengan fungsi informatif, edukatif, persuasif, dan rekreatif. Terdapat faktor-faktor yang dapat menyuburkan hubungan interpersonal, yaitu percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Menurut De Vito, dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Kelima tujuan komunikasi interpersonal tersebut yaitu untuk 1. Proses belajar, yang kedua membangun hubungan, ketiga memengaruhi, keempat bermain, dan yang kelima menolong. Melalui komunikasi, individu dapat memberikan upaya-upaya yang menenangkan, menghibur, memberi saran, dan pertimbangan serta pandangan terhadap orang lain yang memerlukan. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu atau khusus pula. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu yang pertama supportive listening, memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi, yang kedua mengelola situasi bermasalah,
ketiga problem manajemen, yang keempat mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli, dan yang kelima mewujudkan perubahan falsafah hidup. Tentunya kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Secara garis besar, penerapan keterampilan komunikasi melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan, dengan penekanan-penekanan spesifik pada masing-masingnya. Pada intinya, keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.